Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Panza, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Friska udah hadir. Oneken hadir ya, 11.8, alhamdulillah sudah hadir. Ya, siap. Sekar hadir 10.3, Naswa 10.2 sudah hadir. Naswa 10.2. Bismillah. Nanti dipanggil. Puspa hadir ya. Adrian, Aldrian 10.3 sudah hadir. Daisa hadir. Daisa dibagikan live-nya ke teman-teman 10.3, coba di kontak-kontak. Ini malam minggu sekarang iya malam minggu sekarang ya. Ya, besok live jam 5.30. Semuanya wajib hadir, standby 30 menit. Halijah hadir 10.3. Ya, jadi besok bersiap-siap, habis sholat subuh, tidak tidur, tidak langsung jogging dulu, tapi kita ngaji dulu. Nice, 10.3 hadir. Davin 10.2 sudah hadir. Sandriawan sudah hadir 10.3. Ayo kita ngobrol di malam minggu ini. Pemandu tadarus paling yang ketuanya masih Al-Fikri, kayaknya masih Bilal ya. Yanto hadir 10.6. Lucy 10.3 hadir. Usahakan besok masuk di awal awal acara ya. Jadi jam 5.15 sudah dibuka untuk absensi. Kita mulai jam 5.30, tapi absen mulai dari jam 5.15. Ada waktu buat ngabsen dulu. April hadir ya, April. Hansa Keira hadir. Hafizah 10.3 sudah hadir. Dea 10.7 sudah hadir. Jasmine 10.6 sudah hadir, alhamdulillah. Panja hadir ya. Ayo kita standby 30 menit. Mutiara Kasih hadir 10.2. Desa dan 10.3 silahkan di kontak-kontak yang lainnya biar bisa gabung. Malam ini ada tamu kehormatan, namanya Bu Rosda, akan hadir bersama kita. Kenal dengan Bu Rosda? Elvira Nadira hadir 10.7. Safa Hafizah. Safa Hafizah rumahnya di mana ya? Jauh nggak dari sini? Ya, Safa peserta paling jauh rumahnya.
Saya kenal Bu Rosda dari kelas 10 Pak ya. Nanti jadi bintang tamu malam hari ini. Haki. Oh dari Wawa ya, Siti Wanda sudah hadir, alhamdulillah. Putrinya belum, Wanda. Putri sama gadis tuh belum hadir. Ajra Fadilah 10.4 sudah hadir. Fitri kelas 7. Miftahul Jannah. Ya, kenal Bu Rosda. Oh, Haki 7C ya. Ya. Coba 7C dibagikan live-nya. Siva Fauzia, alhamdulillah sudah hadir 10.6. Siva Fauzia. Terus 10.2 belum ada yang hadir 10.2 ya. 10.2. 10.5 belum ada ya 10.5. Tadi Siva 10.6 ya, 10.6. Agus 10.6 hadir, Agus. Maka silakan yang sudah bergabung, sudah hadir, boleh menyampaikan pertanyaan. Silakan yang sudah hadir, sampaikan. Pertanyaannya bebas, menyangkut agama, boleh. Riana 11 IPA 5 sudah hadir. Riana. Tadi dengan Siti Wana sudah hadir ya, kelas 11. Daniel 10.6 sudah hadir. Daniel. Tiara 10.1, Faiha 10.3 sudah hadir. Ya, silakan sekali lagi untuk teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Seperti biasa, sebelum kita masuk pada kajian singkat, ada pertanyaan atau saran, pendapat yang disampaikan oleh teman-teman yang hadir, mangga silakan. Suruh sebutkan tentang Nabi yang Nabi, bukan yang mungkin, dan mukjizatnya gitu kan, gitu. Tentang Nabi dan mukjizatnya, bukan yang itu kan. Nabi Isa, apa mukjizatnya? Bisa menyembuhkan orang yang buta, ya, bisa menyembuhkan penyakit kusta. Nabi Isa bisa tahu apa yang disimpan di dalam rumahnya, rumah seseorang, ya, begitu. Itu Nabi Isa. Ada di Al-Quran itu, mujizat Nabi Isa itu ada kurang lebih 5 mujizat di situ ada ya, gitu. Junisa 10.2 sudah hadir. Alhamdulillah sudah hadir. Yang sudah hadir bisa bertahan 30 menit ya. 30 menit ke depan bertahan dulu, jangan dulu tidur. Maka silakan supaya acara malam hari ini semakin hidup. Ada yang disampaikan, maka pertanyaannya apa saja. Tadi Niken tentang mukjizat nabi-nabi ya, Nabi Isa alaihissalam. Bisa membuat burung dari tanah yang terbang seperti burung biasa. Ya, begitu. Nabi Isa itu kalau kita lihat nanti dalam Al-Quran, banyak Allah berikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam.
Maka silakan kelas 10 yang sudah bergabung sekali lagi untuk menyampaikan pertanyaannya boleh. Tadi selain Niken yang sudah menyampaikan mukjizat, artinya kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada seorang nabi dan rasul sebagai bukti kerasulan para rasul itu. Tapi dengan izin Allah, sudah tentu ya. Bukan karena kemampuan dia, tapi adalah karena dengan izin Allah, maka Allah berikan kemampuan yang luar biasa, yang secara logika itu tidak mungkin terjadi. Secara rasional itu tidak mungkin terjadi, ya. Seperti Nabi Ibrahim dibakar api yang menyala kok tidak hangus gitu kan, tidak mati, tapi malah dalam keadaan segar bugar gitu kan. Itu namanya mukjizat, ya. Kalau kita coba hari ini dibakar ya gosong kalau kita, karena kita bukan rasul. Tapi kalau Ibrahim adalah nabi, seorang rasul Allah, maka kata Allah, api itu dingin ya dinginlah, ya tidak panas gitu. Zirli hadir 10.9. Ya, Zirli hadir 10.9. Siapa yang masih bertahan? Lukman 10.6. Ya baik, sambil menunggu pertanyaan yang masuk disampaikan oleh Babayo. Oh masih ngajar di SMA 4 sampai hari ini, masih ya, masih. Alhamdulillah. Sampai hari ini saya masih ngajar di SMA 4, juga di Miftahul Jannah juga masih ngajar, di MTS Miftahul Jannah saya masih ngajar. Ajra hadirnya 10.4 ya. Baik, sekali lagi sambil menunggu. Oh iya. Oh, siapa namanya? Babayu ya. Tahun berapa, alumni tahun berapa ini? Udah lama ya, tahun berapa ini? Alhamdulillah bisa ketemu walaupun lewat media sosial, TikTok gitu ya. Udah hadir ya 10.4. Hadir. Ya sekali lagi sambil menunggu para siswa, juga teman, sahabat, para alumni SMA 4 yang lulus beberapa puluh tahun yang lalu, ya alhamdulillah nanti bisa ngobrol malam hari ini, bisa memberikan informasi yang berharga untuk kita semua, para adik-adiknya, ya gitu. Maka sebelum ada informasi yang masuk atau pertanyaan yang disampaikan, kita akan coba dulu materi hari ini. Adalah materinya itu tentang urgensi agama di dalam kehidupan manusia, ya. Pentingnya agama dalam kehidupan. Itu materi kita hari ini. Pentingnya atau urgensinya agama di dalam kehidupan manusia. Itu materi hari ini. Boleh? Nafira hadir 10.1 dulu. Oh, iya, Nafira masih ingat. Ya, sekali lagi bahwa agama itu sangat urgen, sangat penting di dalam kehidupan manusia. Hadir Nurmala ya, Nurmala hadir. Jadi agama itu Allah ciptakan bagi manusia sebagai pemandu kehidupan.
agar manusia itu berjalan, beraktivitas sesuai dengan tujuan Allah menciptakan manusia itu. Jadi agama atau Islam, dinul Islam, Allah ciptakan, Allah turunkan ke bumi ini, hadir pihak ya, 16, yang disampaikan lewat para nabi dan rasul. Nurma ada 13. Jadi agama ini Allah sampaikan lewat nabi dan rasul. Yang jumlahnya sangat banyak. Di nabi itu dalam hadis dikatakan mencapai angka 124.000 nabi. Dan ada 313 rasul. Untuk apa Allah mengutus nabi yang begitu banyak? Adalah untuk menyampaikan agama kepada umat manusia gitu. Jadi begitu banyaknya para nabi yang Allah utus karena manusia di bumi ini sangat banyak. Berdasarkan data yang sempat disampaikan ya, hasil survei mungkin dari beberapa negara, itu sekarang mencapai 8 miliar manusia ada di permukaan bumi ini. Dan sebelumnya juga begitu banyak. Maka itu dibutuhkan orang-orang yang menyampaikan agama itu. Taruhlah dai-dai itu dibutuhkan untuk menyampaikan agama kepada umat manusia. Ya, di mana agama itu adalah sebagai guide atau pemandu kehidupan. Sehingga aktivitas manusia itu berjalan, bergerak, beraktivitas itu sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan tujuan Allah menciptakan manusia di muka bumi ini. Untuk apa tujuan manusia Allah ciptakan? Gitu. Kalau kita lihat Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 121 ya. Nanti silahkan dibuka Al-Qurannya, Al-Baqarah ayat 201 ya. Kita lihat nanti ayatnya. Ya. Di Al-Baqarah ayat 201 ya. Silakan nanti yang ada Quran di sampingnya bisa dilihat bahwa tujuan manusia Allah ciptakan hari ini hidup di muka bumi ini ya, setelah dia beribadah kepada Allah, kewajibannya adalah ibadah kepada Allah. Untuk apa ibadah yang kita lakukan itu? Adalah wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sekali lagi, jadi ibadah yang kita lakukan, semua amal soleh yang kita lakukan, tujuannya adalah wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu ada di Al-Baqarah ayat 21. Jadi target manusia di muka bumi ini adalah apa? Meraih kebahagiaan dunia dan meraih kebahagiaan akhirat dan terpelihara dari azab neraka. Itu target hidup di dunia ini. Jadi target kita adalah meraih kebaikan, kebahagiaan di dunia
Dan kebahagiaan di akhirat, dunia bahagia, akhirat pun bahagia gitu. Dan dia terpelihara dari azab nerakanya Allah gitu. Maka untuk mencapai seperti itu, agar kita itu bahagia, selamat, sejahtera di dunia dan akhirat, maka Allah memberikan panduan hidup yang namanya adalah agama. Nah, di mana taunya panduan hidup itu? Adalah di dalam kitab-kitab Allah. Ya, setiap nabi rasul diberikan kitab dan suhuf. Ada kitab, ada suhuf. Ya, begitu. Jadi kalau kita ingin tahu seperti apa cara mencapai kebahagiaan itu, maka kita wajib membuka kitab Allah. Dan kitab hari ini yang kita harus pelajari adalah kitab Al-Quran. Gitu. Kalau kitab-kitab yang lain yang sebelumnya, kitab Zabur, Taurat, Injil, sekarang sulit untuk menemukannya. Tapi yang hari ini masih ada di tengah-tengah kita, yang bisa dibuka kitabnya, bisa dibaca kitabnya, bisa dipelajari, bisa dipahami, dianalisa isinya, dan kemudian aktual untuk diaplikasikan, maka hanyalah Al-Quran pada hari ini. Ya, jadi umat Nabi Muhammad SAW, maka cukup mengkaji, memahami, membaca Al-Quran, maka otomatis dia sudah melaksanakan ajaran kitab-kitab sebelumnya. Karena Quran sebagai penyempurna, ya, melengkapi penyempurna kitab-kitab sebelumnya gitu. Allah katakan dalam Al-Quran, wa yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah katakan yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Maka dengan kitab Al-Quran itulah Allah memberikan petunjuk kepada manusia yang mengikuti keriduannya kepada jalan keselamatan. Gitu. Sekali lagi, jadi kata Allah, dengan kitab Al-Quran itulah Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keriduannya kepada jalan keselamatan. Ya, maka agar kita hidup ini selamat, bahagia, sesuai dengan target yang Allah sampaikan kepada kita, maka tiada lain, ya tidak ada selain mari kita membuka Al-Quran. Kita buka Al-Quran, kita baca ayat-ayatnya, terus kita pelajari isinya, kita pahami isinya, gitu. Kemudian diamalkan dalam kehidupan. Dan kemudian juga kita dakwakan kepada yang lain. Siapa ini? Red Cell, makasih kiriman bunga mawarnya. Ya, jadi sekali lagi bahwa upaya kita ingin meraih hidup yang selamat itu, maka tidak lain adalah mari kita back to Al-Quran, kembali kepada Quran. Quran itu harus dijadikan satu bacaan wajib bagi kita. Sekalipun sekarang nampaknya ya ada satu kondisi ya, kita agak males itu ya, kadang-kadang kurang bersemangat. Ya, di saat HP itu isinya beragam, ya, ada musiknya, ada hiburannya, ada gambar-gambarnya, ada film-filmnya, ada ilmu-ilmu segala macam. Terkadang Quran menjadi tersisihkan, kalah keren sama HP. Kita jujur saja mengatakan bahwa dalam satu hari, berapa kali buka HP? Ada 20 kali? 30 kali ada? 50 kali apa? Ada itu.
Kalau Quran, berapa kali membuka Quran dalam sehari semalam? Ada 1 kali, ada 2 kali, atau kita tidak pernah membukanya, gitu kan? Ya, maka dari itu kewajiban kita sebagai Muslim yang menginginkan hidup ini meraih kebahagiaan yang hakiki, yang sebenarnya. Hidayat Nur Fadli ya 10 udah hadir. Jadi kalau kita ingin meraih kebahagiaan yang hakiki, yang Allah diberikan kepada kita, maka tidak lain mari kita fahami ya, kita amalkan Al-Quran di dalam kehidupan ini. Dan kalau kita coba dibuka isinya ya, bahwa agama ini, kalau agama itu kita buka, kalau kita agama itu buka isinya seperti apa, ya, yang termaktub di dalam Al-Quran, itu sangat boleh jadi kita bisa menyimpulkan bahwa agama itu secara global, secara garis besar, itu menyangkut tiga tema pokok. Ya, 3 tema pokok. Yang pertama menyangkut akidah. Akidah. Elifia hadir ya, Tijutsa sudah hadir. Akidah. Kedua syariah. Ketiga adalah akhlak. Itu tiga tema pokok Al-Quran. Pertama adalah akidah. Kedua syariah. Ketiga adalah akhlak. Juga di samping juga ada Quran berbicara tentang sejarah manusia masa lalu, sejarah Nabi dan Rasul, ya. Ada Bu Sofi lagi istirahat, ya. Jadi di samping berisikan tentang akidah, syariah juga akhlak, juga Quran berbicara tentang sejarah masa lalu. Quran berbicara tentang wa'ad dan wa'id, janji dan ancaman, atau basyiro wa nadhiro, kabar gembira dan ancaman. Ada kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan ancaman kepada orang-orang yang kufur kepada Allah. Itu Quran menjelaskan seperti itu. Maka dari itu, dari semua aturan dalam Al-Quran ini, kita harus mampu memahaminya. Dengan apa ya? Kita mempelajari, kita belajar. Jadi setiap hari wajib hukumnya untuk kita semua yang Muslim, wajib hukumnya untuk terus mengkaji Al-Quran dengan sebaik-baiknya, dengan penuh keseriusan, ya begitu. Karena tadi bahwa Al-Quran itu adalah berisikan satu panduan hidup, aturan hidup yang terkait dengan cara berakidah, cara bersyariah, dan juga cara berakhlak. Gitu. Nah, kalau itu dilakukan dengan baik dalam kehidupan kita, kita lakukan dengan sebaik-baiknya, maka pastilah kita akan selamat. Terkait akidah misalkan, Quran menyuruh kita untuk mengimani Allah. Harus mempertuhankan Allah. Meyakini Allah Tuhan kita. Allah Tuhannya manusia. Tuhannya manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb-nya manusia. Rabbin nas itu Tuhannya manusia. Artinya Tuhan, manusia harus mempertuhankan Allah dalam kehidupan ini. Itu harus terbentuk dalam diri kita. Itulah akidah. Di dalam hidup ini Al-Quran menyuruh kita untuk meyakini, mempercayai bahwa dalam semesta ini ada Allah yang menciptakan kita semua.
Allah menciptakan alam semesta ini. Allah menciptakan langit, 7 lapis langit. Allah menciptakan bumi, 7 lapis bumi. Juga menciptakan apa yang ada di langit, ada apa yang ada di bumi. Di bumi ada manusia, ada hewan, tumbuhan, ada benda-benda mati. Semua itu Allah yang menciptakan. Allah adalah Rabb alamin, Tuhan semesta alam. Begitu. Itu harus kita yakini dan sekuat dalam diri kita. Ya, kita yakini Allah sebagai Rabb kita. Yang kedua, kita yakini Allah adalah ilah kita. Allah adalah ilah kita, artinya Tuhan yang wajib disembah oleh umat manusia. Karena Allah sebagai pencipta, maka hanya Allah lah yang layak disembah oleh kita. Jangan menyembah kepada selain Allah. Kenapa? Tadi Allah kita katakan dalam syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah dalam hidup ini illallah kecuali Allah. Itu akidah di situ. Dan Allah ini jumlahnya satu. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, dialah Allah, itu ahad, satu. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Hanya kepadanya lah kita beribadah. Dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Nah, kalau ini dilakukan oleh kita semua, pastilah akan selamat. Ya, di kebutuhan apapun dalam hidup ini, butuh apapun dalam hidup ini, mintalah kepada Allah. Kita ingin kaya raya, deketin Allah yang maha kaya itu. Allah itu Al-Ghaniyyu, Allah itu maha kaya raya. Bumi ini milik Allah, kalau diuangkan entah berapa triliun-triliun gitu kan gitu. Nilainya luar biasa. Makanya kalau kita pengen kaya raya, dekatlah dengan pemilik kekayaan itu. Allah adalah Ar-Razzaq, pemberi rizki. Allah Al-Ghaniyyu, Allah yang maha kaya raya. Gitu. Jangan sampai terjadi di dalam diri kita, ketika kita mencari kekayaan, malah kita melupakan pemilik kekayaan itu. Gitu. Itu salah. Ya, jadi kalau kita ingin mencari rizki, maka deketin sang pemilik rezeki itu. Insya Allah, maka rezeki akan kita dapatkan. Tapi kalau kita mencari rezeki yang pemilik rezeki kita lupakan Allah pemilik rezeki, ketika Allah manggil-manggil sehari 5 kali untuk bertemu dengan Allah, tapi kita melalaikannya, maka rezeki tidak akan kita dapatkan dalam hidup ini. Jadi itu terkait rezeki kita minta hanya kepada Allah. Pengen pandai, pinter, jenius, cerdas ya, maka mintalah kepada Allah. Kenapa? Allah adalah pemilik ilmu, Allah itu Al-Alim. Allah adalah pemilik ilmu, Allah yang hanya memiliki ilmu. Ilmu kita itu, kata Allah dalam Al-Quran, dikatakan, wa ma utitu minal ilmi illa qalilan, dan tidaklah aku berikan ilmu kecuali sangat sedikit sekali gitu. Jadi Profesor Habibie seorang engineer ya, dia ahli mesin, dia ahli fisika, ahli kimia. Dia seorang jenius. Dalam versi Allah itu ilmunya sangat sedikit sekali. Itu baru sedikit saja orang sudah begitu cerdasnya, apalagi kalau banyak diberikan kepada manusia, lebih cerdas lagi. Ya, dengan ilmu yang hari Allah berikan, manusia bisa merekayasa alam semesta ini. Bisa membuat jalan tol, ya, bisa membuat jalan di dasar lautan. Bisa membuat pesawat bisa terbang, itu kan besi itu. Kenapa bisa terbang? Bisa membuat kapal laut yang ngambang di laut, itu kan berat. Kenapa bisa ngambang? Kita bisa berkomunikasi lewat HP. Itu semua produk-produk dari ilmu yang Allah berikan kepada kita. Itu baru sedikit sekali. Bagaimana kalau Allah berikan ilmu yang begitu banyak? Wah,
itu lebih dahsyat lagi gitu. Makanya kalau kita pengen pinter ya, para siswa pengen cerdas, maka mintalah kepada Allah pemilik ilmu itu. Pengen kekuasaan, mintalah kepada Allah. Kenapa? Qulillahumma malikal mulk. Katakan, ya Allah, engkau pemilik kekuasaan. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah adalah pemilik kekuasaan. Allah memberikan kekuasaan kepada orang yang dikehendakinya, Allah pun mencabut kekuasaan bagi orang yang dikehendakinya, begitu. Maka kalau pengen berkuasa, maka mintalah kepada Allah sehingga diberikan kekuasaan yang baik, yang maslahat bagi umat manusia. Jangan sampai diberikan kekuasaan malah menjadi madarat bagi manusia, jadi membuat penderitaan yang panjang bagi manusia. Itu namanya kekuasaan yang tidak ada manfaat bagi kehidupan manusia, begitu. Dan sekali lagi terkait akidah ini sangat penting, ya sangat penting. Kalau saja akidah kita salah, melenceng dari keharusannya, yang seharusnya kita menuhankan Allah, tapi kita tidak menuhankan Allah, atau kita minta sesuatu malah kepada selain Allah, itu kategori yang syirik, ya. Dan syirik itu adalah termasuk kezaliman yang sangat besar, dan Allah tidak akan mengampuninya sepanjang kita tidak bertobat kepada Allah. Jadi kalau kita berbuat syirik, mempertuhankan selain Allah, meminta kepada selain Allah, lantas kita mati sebelum kita bertobat, maka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa seperti itu. Maka dari itu sangat penting dalam hidup ini kita menjaga akidah yang lurus. La ilaha illallah. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. La na'budu illa iyah, dan tidak menyembah illa iyah kecuali hanya kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Najwa hadir 7D ya, Ifat 10.8 hadir, Widya 10.8 juga hadir, masih bertahan. Itu akidah ya, jadi akidah itu sangat penting dan menentukan amalnya seseorang. Iman itu menentukan diterimanya suatu amal. Kalau kita beramal tanpa iman, maka tertolaklah amal kita itu. Kita memberi kepada orang tiap hari. Memberi makanan, minuman, beras, segala macam. Tapi kalau tidak punya iman, tidak mengimani Allah, tidak mempertuhankan Allah, atau tidak lillah karena Allah, maka amal itu tidak ada bernilai. Tidak ada nilainya di hadapan Allah, itu amal yang sia-sia. Makanya untuk membuat satu amal itu bermakna di hadapan Allah, maka satu syarat, kita harus mengimani Allah, meyakini Allah Tuhan kita. Tanpa keimanan, maka amal yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, menolong orang kita lakukan setiap hari, kalau tanpa keimanan maka itu tidak ada nilai. Itu adalah tidak ada maknanya di hadapan Allah. Maka dari itu kita harus betul-betul jaga akidah ini. Dan juga di samping itu, di samping iman kepada Allah dalam akidah Islam, kita pun wajib mengimani 5 perkara yang lainnya. Apa itu? Iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada para nabi rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir Allah, qada dan qadarnya Allah. Kita harus mengimanilah. Itulah Al-Quran berbicara tentang akidah. Itulah agama.
Dulu kita tidak tahu siapa Tuhan kita, kan? Gitu. Dari mana taunya Allah Tuhan? Adalah dari para ulama. Mana sumber ulama menyampaikan tentang Allah? Adalah Al-Quran, begitu. Jadi para ulama menggali Al-Quran disampaikan siapa Tuhan yang sebenarnya itu. Maka tanpa ada Al-Quran yang kita terima hari ini, kita tidak tahu siapa Tuhan kita itu. Ya, siapa Tuhan kita itu? Taunya kan dari Quran itu. Kita mengulang-ulang dalam salat, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Itu setiap hari kita baca terus. Itu Quran yang berbicara tentang akidah yang sangat penting di situ. Maka itulah, jadi kalau kita pengen betul-betul memahami siapa Allah, kita buka Al-Quran, kita dekat dengan para ulama. Ulama itu pewaris para nabi. Ulama itulah orang yang paham tentang apa isi Al-Quran itu. Itulah fungsi agama dalam kehidupan. Terkait dengan akidah itu sangat menentukan gitu. Yang kedua, setelah agama berbicara tentang akidah, maka agama pun berbicara tentang syariat. Apa itu hukum? Hukum itu aturan, ya. Hukum itu aturan, prinsip-prinsip itu. Ada dua aturan yang secara garis besar, ada dua. Pertama adalah syariah ibadah. Kedua adalah syariah muamalah. Apa syariah ibadah itu? Adalah hukum Islam yang mengatur tata cara manusia berhubungan dengan Allah. Itulah agama. Agama mengajari kita untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana caranya? Setelah tahu Allah Tuhan kita, maka agama yang kedua mengajarkan bagaimana cara beribadah kepada Allah itu. Maka dalam syariah ibadah ini, agama menjelaskan tentang beberapa hal terkait bagaimana hubungan kita dengan Allah. Maka Al-Quran menyuruh kita untuk sholat, menyuruh kita untuk berzakat, menyuruh kita untuk berpuasa, menyuruh kita untuk berhaji. Tapi dasarnya adalah syahadat dulu. Itu ibadah makhluk. Jadi kalau kita bagaimana cara menyembah Allah, Quran menjelaskan tentang sholat yang secara detil, secara rinci dijelaskan oleh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Globalnya adalah, ya, secara globalnya adalah Al-Quran sebagai dasar hukum yang secara garis besar. Kemudian dijelaskan secara rinci di dalam hadis Nabi atau sunnah Rasulullah SAW. Itulah agama, ya, gitu. Jadi kalau kita beribadah ritual di luar yang sholat, jangan kita lakukan. Jadi kalau sholat itu bentuknya macam-macam, di luar cara Nabi sholat, jangan dilakukan. Ya, maka ayo kita pelajari bagaimana sholat yang benar menurut Rasulullah. Itu bisa buka dalam hadis-hadis itu. Jangan menyimpang dari cara Rasulullah. Kalau kita sholat menyimpang Rasulullah, maka tertolaklah sholat itu. Ya, gitu. Dari mulai jumlah rakaatnya berapa, bicara bertakbirnya bagaimana, ya, rukun-rukunnya seperti apa, cara sujudnya, cara i'tidal dan sebagainya, tahiyatnya sampai salam itu Rasulullah telah memberikan panduan kepada kita. Nah, kalau itu kita lakukan, salat dengan cara Rasulullah, maka pastilah itu adalah salat yang Allah terima. Tapi kalau menyimpang dari ketentuan Rasulullah SAW, maka itu adalah salat yang tertolak. Maka tugas kita hari ini adalah bagaimana kita mempelajari hukum terkait ibadah. Pelajari sholat yang benar,
pelajari zakat yang benar, pelajari puasa yang benar, pelajari haji yang benar, maka pastilah itu akan diterima. Itu syariat terkait ibadah. Dan kalau kita bahas, barangkali butuh waktu yang sangat-sangat lama dan butuh orang yang menjelaskan itu para ulama. Maka dekat dengan para ulama adalah satu cara kita bagaimana tahu tentang ibadah yang benar, yang sesuai dengan ketentuan Quran maupun al-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah syariah ibadah. Yang kedua adalah syariah muamalah, yaitu aturan cara manusia berhubungan dengan manusia. Ya, namanya hablum minan nas. Bagaimana kita berinteraksi dengan manusia dalam perdagangan, dalam ekonomi, dalam pernikahan, dalam warisan, dalam berpolitik, dalam pendidikan, hubungan antar negara, hubungan bilateral antara negara. Itu dijelaskan dalam syariah muamalah ini. Ada hukuman tentang tindak pidana, tentang tindak perdata, hukuman tentang kriminalitas seperti apa. Itu Quran begitu rinci menjelaskan. Nah, kalau itu dilakukan oleh kita, syariah yang kedua ini, maka pastilah hukum yang kita gunakan adalah hukum yang benar. Ya, jadi kata Allah, fahkum bainahum bima anzalallah. Maka hukumlah, maka putuskanlah perkara di antara manusia dengan apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran itu. Maka pasti itu hukum itu pasti benar. Ya, jadi kalau ada kasus di tengah-tengah masyarakat, maka kita punya kewajiban untuk memutuskan sesuai dengan ketentuan Quran dan hadis, ya, maka pastilah itu adalah hukum yang benar. Tapi kalau menyimpang dari hukum Al-Quran dan hadis, maka pasti itu hukum itu pasti tidak sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka tadi tugas kita, mari kita pelajari hukum ini dalam Quran, ya. Tiap hari disibukkan kita menggali, memahami, menganalisa isi Quran terkait hukum ini. Maka dengan memahami hukum, aturan, kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Tanpa memahami Al-Quran, kita tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Semua kita lakukan, gitu kan? Tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, kita lakukan itu. Makanya tugas kita adalah, mari kita pelajari Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan ini. Dan landasan dalam beragama adalah Al-Quran sebagai landasan yang paling harus kita pahami dengan baik. Terus yang ketiga juga, agama yang bersumber ke dalam Al-Quran itu berbicara tentang akhlak. Apa itu akhlak? Tatanan norma nilai, ya, dalam berhubungan dengan Allah, juga dalam berhubungan manusia, berhubungan dengan Allah, dengan lingkungan. Aurel hadir, Aurel Aziza, dan Luki, ya, 10-1. Berhubungan dengan binatang, dengan tumbuhan, dengan lingkungan, dengan manusia, itu akhlak. Ada norma-norma yang harus kita pelajari, ada nilai-nilai yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Maka kalau itu kita lakukan, ya pastilah jadi sikap kita, perbuatan kita akan sesuai dengan Al-Quran. Pernah Aisyah ditanya oleh Rasulullah, siapa Rasulullah itu? Kata Aisyah bahwa Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan, ya. Itu pernah ditanya Aisyah oleh para sahabat yang lain, siapa Rasulullah itu? Ya, Rasulullah adalah Al-Quran yang hidup, Al-Quran yang berjalan. Kenapa? Rasulullah itu adalah sosok Nabi Rasul yang telah mengaplikasikan Al-Quran di dalam kehidupannya. Kenapa? Dia tiap hari mengkaji Quran, maka langsung diterapkan dalam kehidupan. Maka insya Allah, kalau orang hidup dengan panduan agama,
dengan panduan Islam. Hadir putri ya, Raisya hadir 14. Maka yakinlah kita akan selamat, ya, begitu. Jadi itulah fungsi agama dalam kehidupan. Jadi untuk apa agama Allah turun ke bumi ini? Untuk apa agama Allah hadirkan ke muka bumi ini? Adalah untuk memandu kita, ya, memandu kehidupan kita agar hidup kita itu selamat. Selamat di mana? Fid dunya. Selamat di mana? Fil akhirah. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah endingnya, ya. Jadi sekali lagi, jadi kesimpulan akhir bahwa agama itu sangat penting dalam kehidupan manusia untuk memandu hidup kita agar hidup kita sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita. Maka tugas kita hari ini, siapapun orangnya, pekerjaan apapun kita hari ini, ya, fardu ain hukumnya kita untuk terus belajar Islam, belajar agama, belajar Al-Quran. Al-Quran tidak sekedar dibaca setiap hari, tapi kita pahami isinya. Karena Quran adalah sebagai way of life, sebagai guide, ya, hudan, petunjuk untuk kita semua. Maka hanya dengan cara itulah kita akan meraih kehidupan yang selamat, bahagia di dunia wal akhirah. Insyaallah, ya, itu satu cara yang kita lakukan. Itu barangkali kajian kita malam hari ini, ya, berharap kepada teman-teman siswa yang masih menyimak obrolan malam hari ini akan termotivasi, ya, termotivasi. Ayo kita kaji Islam dengan baik. Dan juga insya Allah untuk besok pagi, ya, kita akan terus mendalami Al-Quran. Nanti untuk kelas 10, 11, 12 besok pagi kita bangun setelah sholat subuh, tidak tidur lagi, kita standby pegang Al-Quran dari mulai jam 5.30, tapi 5.15 sudah dibuka untuk absensi kehadiran, ya, juga untuk para siswa MTS Miftaul Jannah, ya, kelas 7, 8, 9 juga silakan Anda hadir mulai 5.15 menit absen dan 5.30 sudah mulai kajian materi, yaitu ngaji bareng sampai dengan jam 6.00, ya. Demikian barangkali apa yang sampaikan pada hari ini, malam hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas kehadirannya, masih bisa standby terus sampai dengan acara selesai. Berharap jadi ilmu yang bermanfaat sekalian. Tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa kepada Allah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus, ya, besok sekarang istirahat dan besok pagi kita akan bergabung lagi dalam ngaji bareng, ya. Terus, maka sadayana.